Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Dion MBD di channelnya Ilustrasi, channel di mana kalian bisa belajar jadi ilustrator profesional. Buat hari ini, aku mau ngebahas topik yang semua orang pasti pernah bertanya-tanya, dan menurut aku ini topik paling membingungkan dari karir seorang ilustrator. Topiknya ini soal style. Jadi kalau kalian nanya, penting nggak sih punya style? Style itu bisa dicari atau gimana nih, aku ini generalis. Sebenarnya aku bisa bilang keunikan dari seorang ilustrator itu sangat mempengaruhi karir mereka. Kalau kamu mau jadi kayak top 10%, 5%, 1% ilustrator yang paling jago, kamu harus punya keunikan yang hanya kamu miliki. Jadi kamu harus punya ciri khas sendiri, kamu harus punya identifier. Jadi saat orang melihat karya, orang tuh langsung tahu, oh ini karya Dion, oh ini karyanya siapa. Tapi yang aku maksud dari keunikan ini bukan melulu tentang style. Nah, aku emang tadi bilang, kayak kalau kamu punya style, kamu bisa jadi orang yang ilustrator yang sukses banget. Terus tapi pasti ada yang ngerasa, tapi aku generalis, oke-oke aja. Gak masalah, kalau kamu emang generalis, silahkan. Kalau kamu menyukai hal tersebut, mau tunjukin semua di portofolio, boleh aja. Tapi menurut aku, kalau kamu seorang generalis, kamu akan sulit untuk dikenal sama orang. Kenapa? Kamu akan dikenalnya jadi, oh orang ini bisa ngegambar. Jadi kamu gak akan dapat proyek-proyek specialty atau proyek-proyek yang orang hanya mencari segelintir orang aja. Jadi mungkin budget kamu gak akan bisa setinggi budget orang-orang lain yang memiliki keunikan, yang tidak punya saingan. Dan kalau kamu generalis, sebenarnya maintain portfolionya jauh lebih susah lagi. Karena kamu harus menunjukkan kamu ini bisa konsisten di setiap hal. Jadi kalau aku sendiri, kalau kamu freelancer, coba temukan ciri khas kamu dari style dan juga keunikan kamu. Selain itu, kalau kamu bayangin juga, ini anggapannya kayak rumah makan lah ya. Kalau rumah makan yang mereka memiliki keunikan dan ciri khas tertentu, mereka biasanya bisa jual makanannya sampai mahal banget. Ini beda sama rumah makan yang mungkin, oh ya udah deh, aku cuma warteg aja. Aku bisa masak banyak hal, orang datang. Pasti banyak yang datang. Tapi mungkin harga makanannya akan beda. Nah, jadi kita ngomongin dulu sebelum lanjut, apa sih style itu? Menurut aku, style itu adalah sesuatu yang ada hubungannya sama visual. Dan komponen-komponennya itu teknis, seperti pilihan warna, guratan garis, cara merender, segala macam kayak gitu. Lalu style itu bisa ditiru. Jadi kalau kita ngeliat di Pinterest, kita bisa pelajari nih orang ngerjainnya kayak gimana, bikin paint stroke-nya kayak gimana, pilih brush yang kayak gimana, itu semua bisa ditiru. Dan juga style itu bisa dilatih. Kayak yang aku bilang ya, kita lihat style orang, kita coba pelajari, kita bisa latih supaya kita ya kurang lebih bisa membuat gambar yang sama atau cara menggambar yang sesuai, yang mirip. Keunikan kita itu bisa datang selain dari style, tapi dari voice. Nah, ini yang paling penting dan jarang orang sadari. Orang terlalu fokus sama, ngeliat di Instagram, karyanya keren, stylenya keren, pengen ngikutin. Jangan fokus ke itu, tapi fokuslah sama voice kalian. Voice itu, ya kayak namanya ya, voice itu adalah suara atau kepribadian kalian sebagai seorang ilustrator. Ini nggak ada hubungannya sama komponen visual, tapi bisa membuat kalian memilih komponen visual tertentu. Terus, ini tuh nggak bisa ditiru, karena susah banget. Kamu nggak bisa meniru kepribadian orang. Karena kepribadian seseorang itu dari masa kecilnya mereka, pengalaman sehari-harinya mereka, lingkungan hidupnya mereka, dan macam-macam hal. Jadi itu sangat sulit untuk ditiru. Selain itu, kalau kita ngomongin kepribadian, ini tuh nggak bisa dipelajari, tapi bisa disadari. Dan voice ini sangat penting dalam ngebedain karya kita sama karya orang lain. Kenapa? Kalau misalnya sekarang aku bilang, coba bikin gambar soal kematian. Orang yang nggak terlalu sadar voice mereka ini apa, atau identitas mereka apa, mungkin akan langsung loncat ke gambar-gambar yang klise. Oh, kematian, mayat, kuburan, ya kan? Darah, apalagi. Hal-hal yang batu nisan misalnya. Hal-hal yang udah ketebak. Kalau kayak gitu kan, ya kalian saingannya sama siapa aja. Orang mau nyari kalian ya udah deh kamu bisa gambar. Nih gambarin ini. Kalau kalian mau jadi orang yang dicari karena keunikan, kalian harus bisa melewati hal tersebut. Kalau misalnya aku
udah sadar sebagai diri aku yang melankolis, apa sih yang akan aku gambarin untuk kematian? Aku akan tanya dulu, hal-hal apa aja yang aku suka. Misalnya aku suka awan, aku suka nature. Mungkin aku akan menghubungkan kematian dengan nature. Mungkin pohon yang meranggas. Mungkin aku akan memikirkan langit malam yang awannya dingin, sedih. Hal-hal seperti itu akan sangat berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lain. Maka dari itu, menemukan voice kalian ini jauh lebih penting daripada mempelajari teknik style. Gimana caranya? Ini aku akan bagiin beberapa tips dan mungkin bukan trik, tapi pemikiran yang harus kalian lakukan untuk bisa menemukan voice kalian sendiri. Hal yang pertama adalah ketahui dulu apa sih hal-hal yang penting, bermakna, dan kita sukai. Hal-hal ini tuh bisa hal-hal sepele kayak aku pakai contoh diri aku aja ya. Aku suka kesunyian, aku suka tempat yang santai, aku nggak suka banyak orang, aku suka hal-hal yang melankolis. Kamu bisa tulis itu semua, mau itu 50, 100, 150, semakin banyak, itu akan semakin membantu kamu membayangkan kamu ini orang yang seperti apa. Terus kalau kita ngomongin hal-hal yang kamu suka, kamu bisa nulis sampai yang sememalukannya. Karena semakin memalukan, berarti kamu semakin jujur sama diri kamu kan. Orang lain nggak perlu tahu lah. Misalnya aku pernah nulis kayak, aku tuh seneng ngeliat keluar jendela waktu lagi hujan. Itu kan kesannya kayak apa sih? Sok-sok romantis gitu. Tapi ya memang itu sesuatu yang aku nikmati. Dan itu menjadi elemen dimana, kalau aku ngegambar, nanti aku akan masukin nih elemen jendela yang tenang, di luar pemandangannya kayak gimana. Sehingga mood gambarnya terbentuk. Semakin banyak hal yang kalian sadari, semakin banyak elemen-elemen visual yang unik terhadap diri kalian sendiri bisa kalian masukin ke gambar kalian. Nah, untuk sadar kita suka apa, itu sebenarnya jauh lebih kompleks dari cuma mikirin kita sukanya apa sih. Karena sebagai seniman, kadang kalau kita ditanya, kamu sukanya apa? Sukanya ngegambar. Terus gimana? Masa kita mau ngegambar orang yang lagi ngegambar? Masa inspirasi kita cuma dari gambar aja? Jadi, hal kedua yang perlu kita lakukan sebagai ilustrator, sebagai seniman, itu adalah hidup di luar karya kita. Maksudnya gimana? Kalau kalian jalan-jalan, kalau kalian melakukan hal sesuatu, cobalah jangan ngelihat ilustrasi, jangan ngelihat animasi, jangan ngelihat apapun yang ada hubungannya dengan kreasi orang lain. Jangan scroll Pinterest, jangan scroll Instagram, tapi notice aja, di sekitar kalian tuh ada apa. Kalau kalian jalan keluar, sensasi apa yang kalian rasakan? Gak cuma dari secara pandangan, tapi bau apa, perasaan apa, kegiatan apa yang kalian lakukan yang membuat kalian merasakan sesuatu. Hal-hal ini akan menjadi data dan juga menjadi aset-aset yang kalian taruh di, aku bilangnya, bank emosi kalian. Jadi saat nanti kalian menggambarkan sesuatu atau topik tertentu, kalian bisa merefer kembali ke database ini. Contohnya nih ya, aku kalau kemana-mana kadang suka ngejepret-jepret foto yang random. Aku bukan fotografer, tapi kadang aku kalau ngeliat kayak, langitnya indah banget. Atau aku ngeliat kayak, kok itu ada selang air warnanya cantik banget ya. Itu kan kayak sesuatu yang gak ada hubungannya sama karir aku, gak membuat orang tertarik. Tapi aku akan foto itu, kalian bisa lihat nih, aku ada feed Instagram pribadi yang isinya khusus hanya untuk foto-foto random seperti itu. Dari foto yang kayak gitu, sebenarnya apa yang aku koleksi? Aku mengkolek perasaannya. Saat aku ngeliat kayak gini, aku merasa apa? Sedih. Jadi ntar kalau misalnya ada proyek lagi, perasaan sedihnya ini akan aku gunakan palet warna yang aku lihat di foto tersebut. Komposisi gelap terang yang aku lihat di foto tersebut. Dan ini kan nggak bisa dicontoh sama orang lain. Kamu ngerasa sedih saat ngeliat apa sih? Kamu ngerasa senang saat ngeliat apa? Rekam itu semua, baik secara memori maupun kayak di HP dan segala macam, supaya itu menjadi database dan juga simpenan yang hanya unik untuk kamu sendiri. Nah, terus menurut aku ini hal yang penting juga. Kita tuh harus punya obsesi di luar dunia seni atau di luar dunia visual. Ya keren sih kalau misalnya kita suka ngegambar, terus kita suka nonton film, kita suka ngegambar, kita suka baca komik, wah tahu banget nih panel yang keren kayak gimana. Tapi kalau kita hobinya masih di dunia visual, akhirnya referensi yang kita lihat itu apa? Berdasarkan gambar orang lain kan? Kalau kita berdasarkan gambar orang lain, artinya apa? Keunikan kita juga bakal berdasarkan keunikan orang lain yang udah ada. Tapi coba cari hobi yang lain. Misalnya,
salah satu temen aku, Jamie Green, dia punya hobi outdoor dan dia suka banget sama kayak foraging. Foraging itu kayak ngumpulin makanan atau kayak bahan-bahan yang bisa dimakan dari alam liar kayak gitu. Akhirnya dia kayak banyak ngegambar tentang jamur, ngegambar tentang sayur mayur, dan itu menjadi stylenya dia kalau kalian lihat di ilustrasinya sampai dia mendapatkan proyek yang khusus hanya dia yang kerjain karena cuma dia yang ngegambar jamur. Jadi itu kan sesuatu yang kayak cuma Jamie yang lakukan dan dia yang ngegambarin. Jadi kalau kalian punya obsesi, jangan kayak malu-malu. Kalau mau apa ya, obsesinya sama memalukan. Mungkin misalnya kalian suka banget sama K-pop. Ya sebenarnya kan ada aja gitu pasar di mana kalian bisa ngebikin orang-orang tuh halu sama artis kalian. Aku nggak bilang kayak halu itu bener atau apa, tapi kayak ini tuh pasar yang bisa kalian eksploitasi. Dan kalau kalian sangat suka sama hal tersebut, ya kalian bisa jadi orang yang paling terobsesi dan orang yang paling mengetahui hal tersebut. Ditambah kalian bisa ngegambar. Itu bisa jadi pasar kalian tersendiri. Nah, yang terakhir, kalau kalian udah mengetahui kalian sukanya apa, obsesi kalian di luar seni itu apa, kalian udah menjalankan hidup kalian dengan sepenuh-penuhnya, sehingga kalian benar-benar punya input dari dunia luar, nggak cuma dari internet. Terakhir, kalian boleh tanya ke diri kalian sendiri, kalian ini siapa sih? Kalau aku selalu merasa aku nih orangnya melankolis. Orang-orang bilang kayak aku sendu gitu kan. Dan itu memang aku pegang erat. Dan itu yang akan aku gunakan sebagai personal branding aku. Kalau kalian lihat sketchbook aku, kalau kalian lihat latihan-latihan aku, gambar-gambar aku itu nggak semua seperti yang kalian lihat di portfolio aku. Tapi itu nggak apa-apa. Portfolio aku, ini aku bikin ada stylenya, ada konsistensinya, tapi semua berdasarkan diri aku, siapa aku. Akhirnya siapa aku ini mempengaruhi kayak pilihan media aku. Karena aku melankolis misalnya, aku nggak akan pilih warna yang terlalu ngejreng atau warna yang kontrasnya kuat. Karena aku melankolis, aku nggak akan milih ngegambar action yang terlalu berlebihan. Karena aku melankolis, aku akan lebih suka art tools yang soft, yang bisa digunakan dengan lembut, menggambarkan perasaan dengan lembut. Karena aku melankolis, banyaklah pilihan outline, pilihan warna, pilihan komposisi. Semua akan terpengaruh karena aku tahu diri aku ini seperti apa, dan ini yang aku pakai untuk brand aku. Jadi itu memang PR terbesar dari menemukan atau menyadari style dan voice kamu. Kalau kamu mikir, oh aku bisa nih nemuin style dengan ngopi orang ini, coba aja lakuin. 2 bulan, 3 bulan kalian akan bosen. Bahkan nggak nyampe kan, kadang 2 minggu, 3 minggu ketemu artis lain, kalian pengen ngikutin, kayak gitu aja terus. Kalian ulang-ulang, stylenya nggak akan ketemu-ketemu. Mau gimana juga, kalau kalian mau unik, kalian cuma bisa ngikutin satu orang, yaitu diri kalian sendiri. Semakin sering kalian ngeliatin orang lain, semakin sering kalian coba-coba buat jadi kayak orang lain, itu bagus, kalian bisa belajar tekniknya, tapi kalian nggak akan bertahan memiliki sebuah brand yang kuat. Balik lagi, kalau kalian mau punya brand, ikuti apa yang kalian mau, buat itu jadi identitas kalian. Oke? Mungkin obrolan kali ini agak beda dari apa yang kalian harapin ya. Kayak, oh style, harus latihan, harus cari-cari referensi. Itu mah gampang dikerjainnya, semua orang juga tahu. Tapi cara menemukan identitas pribadi, itu PR yang paling susah dan gak akan pernah beres. Semoga video ini ngebantu. Kalau kalian penasaran soal latihan-latihan lainnya tentang style, ada bukunya ilustrasi namanya Panduan Ideasi. Di sini kita belajar nggak cuma soal ideasi, tapi menyelami diri kita, cara berpikir, dan cara mengembangkan karya-karya kita supaya kelihatan lebih unik dan mengandung identitas pribadi kita. Oke? Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video yang lainnya.